diberikan oleh pihak guru kepada saya untuk disampaikan hari ini, menjadi generasi yang bijak di masa depan. Nah, generasi yang bijak di masa depan itu berbicara tentang persiapan hari ini. Karena tidak akan ada yang kita dapat di masa depan kalau hari ini tidak dipersiapkan dengan baik. 6 tahun yang dijalani oleh anak-anak kami adalah merupakan persiapan, rangkaian dari berbagai persiapan, dan itu belum sepenuhnya, ya. Generasi yang bijak tentu menjadi impian semua orang, impian bangsa kita, impian gereja, impian keluarga tentunya, terutama orang tua kita. Orang tua kita bersusah payah mencari nafkah, bekerja siang malam, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan supaya pendidikan anaknya jangan sampai terabaikan. Saya pikir semua suku berpikir hal yang sama. Tidak beda suku apapun, pasti menginginkan anaknya lebih tinggi pendidikannya dari dia, lebih hebat penghidupannya dari dia. Itu falsafah yang memang kita pikirkan bersama. Kalau suku Batak Toba, khususnya karena saya suku Batak Toba, dari falsafah rumah adat yang sebenarnya itu kita lihat bahwa rumah adat orang Batak Toba itu, rumah di belakang itu lebih tinggi daripada yang di depan. Jadi rumah Batak Toba itu begini, dia ada lengkungan seperti ini, di sini ada tanduk kerbau, di sini juga ada tanduk kerbau. Tetapi kalau ditarik benang lurus itu akan lebih tinggi, minimal setengah meter di belakang, bisa 1 meter, sehingga kelihatan menungkik. Itu rumah adat asli. Lalu ketika kita tanya orang tua kita, ada falsafahnya itu. Artinya yang di belakang kita, generasi di belakang kita harus lebih tinggi dari kita, harus lebih hebat dari kita. Itulah menjadi falsafah bagi supaya anaknya terus disekolahkan setinggi-tingginya, sekalipun sebetulnya kondisi tidak memungkinkan, ekonomi yang tidak terlalu baik. Maka jarang kita temukan ini falsafah. Sekarang banyak perubahan yang ini. Saya sudah temukan di daerah Tapanuli sekitarnya anak-anak yang tidak bergairah sekolah, orang tua yang tidak lagi seambisi dulu di dalam menyekolahkan anaknya. Sekarang ada degradasi tentang itu, ada penurunan, pemerosotan. Tapi itulah falsafahnya. Maka tidak jarang kita temukan di daerah sana, anaknya S1, bapaknya hanya tamat SD, mamanya tidak tahu baca, taunya ke ladang, bajunya tidak seberapa, rumahnya dinding bolong-bolong. Tapi tidak jarang kita temukan di dinding itu figur foto-foto beberapa anaknya yang diwisuda di USU, diwisuda di Nomensen, tapi rumah belum terbangun, belum sempat membangun, karena falsafah itu tinggi bagi mereka. Dan itu dikumandangkan oleh penyair terkenal orang Batak, Nahum Situmorang. Itulah lagu yang dikarang dia, anak kokido hamoraun diau, anakku itulah kekayaan bagiku, tidak ada yang lain. Dan saya mau khususnya kita di sini, bukan hanya orang Batak, memikirkan yang terbaik tentang pendidikan anak ini. Karena apa yang disebut berbicara soal generasi bijak yang akan datang adalah merupakan kerja keras hari ini. Sebab anak ini dalam pengertian saya merupakan sebuah tanaman, dan tanaman bukan tanaman palawija, bukan tanaman sayuran muda, tetapi tanaman tua yang memang membutuhkan bertahun-tahun baru melihat hasilnya. Mungkin seperti menanam durian yang harus memakan waktu 7, 8, 10 tahun baru kita lihat hasilnya. Tidak seperti menanam bayam, kangkung, sawi yang dalam hitungan hari kita bisa menikmati hasilnya. Tetapi mendidik anak ini menjadi generasi yang bijak, menurut pemahaman saya, bahwa memang butuh waktu, butuh perhatian, butuh dukungan, butuh biaya, butuh kerja keras dan kerjasama dari seluruh elemen-elemen yang berada di sekitar anak-anak kita. Dalam segala keterbatasan itulah, kembali ke falsafah ini,
Dan orang Batak khusus yang ada di ruangan ini harus menyadari itu. Memang banyak kekeliruan hari-hari ini. Kita temukan ayahnya suka nongkrong di, tidak eman-eman membakar uang dengan rokok, tidak eman-eman membeli judi, tidak eman-eman tidak sayang duit membeli togel, tidak eman-eman bermain game. Bapak-bapak sekarang main game, dan saya baru tahu ada namanya game crackers atau apa, saya tidak tahu. Baru tadi malam waktu 2 semalaman pelayan-pelayan di sini di sesi istirahat kita kira-kira jam 11:30 kita ngobrol. Jadi ada itu ya, ada. Dibeli, dijual bisa, dibeli. Dan ada yang menang 400 katanya, ada yang 600. Saya mau katakan, ada memang orang yang berjudi menjadi kaya, tetapi terlalu banyak orang bangkrut karena judi. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, jangan kita melihat usia sukses loh menjudi, tetapi lihat sejuta orang yang telah rusak karena judi. Jadi itu bukan jalan kita. Kalau ada bapak-bapak di sini, mohon maaf saya sebagai pendeta, sebagai aktivis pendidik, sangat disayangkan seorang bapak-bapak masih membeli top up, bermain game sampai larut jam 2 pagi. Besoknya di kerjaan kualitas kerjanya jelek. Ketika ada rapat pimpinan di perusahaan, kita ada pengurangan kira-kira 15 orang. Tanya leader, adakah ya? Dia bilang bukan ada pak, terlalu banyak. Sudah ada namanya di sini. Sudah ada namanya di sini. Tidak sulit mengeluarkan orang di sini karena ini tidak produktif. Si anu ini tidak produktif. Datang lemas-lemas, datang paling lambat, pulang paling cepat, tuntutan kerjaan tidak produktif. Ini harus segera kita keluarkan dari perusahaan itu. Itulah nasib orang yang memang tidak sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Sehingga sangat disayangkan kalau ada bapak-bapak yang tidak memahami lagu yang disampaikan oleh Nahum Situmorang, anak kokido hamorau dia, hugugu pemacari, jangan sekuat tenaga mencari, siang dan malam, lau pasikolahon geleki untuk menyekolahkan anakku. Nang sutarihut tonau akadongan, walaupun saya tidak bisa mengikuti kawan-kawan, nama redang-edang yang bisa kemana-mana, dada pola marsa kau disi, nggak susah hatiku gara-gara itu. Alai anak koki, tetapi anakku itu tungso jadi hatinggalan, tidak boleh ketinggalan dari orang segenerasinya. Ini idenya Nahum Situmorang luar biasa. Ini tak ada dalam Alkitab ayatnya, tapi menurut saya itu persis tuangan hati Amsal Salomo, bagaimana dengan bijak mempersiapkan generasi ke depan. Masihkah ada itu bapak-bapak, khususnya suku saya, suku Batak? Saya katakan tadi semua suku pasti sama, tapi karena ada syair itu persis falsafahnya orang Batak, sehingga dari dulu lebih cepat orang Batak itu sekolah, karena mereka tidak pikirkan menikah, tidak pikirkan apa dulu, yang penting sekolah entah jadi apa besok. Tapi sekarang saya lihat sudah banyak orang kita yang kurang dalam hal itu, saudaraku. Seorang pernah berkata bernama Robert Maynard Smith, dia berkata begini, tujuan pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda untuk, sebetulnya lebih penting daripada ijazah adalah keterampilan. Kalau ada orang datang ke sini melamar jadi guru, maaf nih, Pak, saya mau lamar jadi guru. Oh ya, kamu kebetulan saya butuh guru matematika atau guru bahasa Inggris. Oh ya, apa kemampuanmu di situ? Saya fasih berbahasa Inggris, grammar oke, listening, speaking, British, Amerika, saya kuasai pak. Ijazahnya mana? Saya tidak ada ijazah. Oke, bagus. Lalu ada yang lain, saya panggil interview misalnya, ini contoh aja. Dari mana? Dari UI pak. Jurusan bahasa Inggris. Tes. Kalau ini lebih hebat, yang lebih terampil tadi, saya akan hargai ini walau ada ijazahnya. Bagi saya kemampuanlah yang penting. Selembar kertas. Ini pengertian ini mencoba. Sebab seorang sarjana, bahkan sarjana dari sekolah terbaik, dari UI, UGM, dari manalah,
tetapi tidak keterampilan, pikirannya rata-rata, dia akan sangat sulit bersaing dalam mencari pekerjaan. Tetapi orang yang terampil, kita tahu keterampilan ini mampu membawa orang berhasil dalam hidupnya. Seorang Mike Tyson menjadi terkenal bukan pada otaknya, tapi pada tinjunya. Ronaldo menjadi terkenal bukan karena pintar berkali-kali bertambah-tambah. Dia menjadi kaya oleh karena kelihayan kakinya. Itulah pentingnya keterampilan. Sebab itu dengan segala keterbatasan, bagaimana membuat anak-anak ini mandiri. Dalam segala keterbatasan kita coba membuka, merangsang pikiran dan intuisi mereka. Bagaimana mereka, apakah mereka di bidang seni, apakah mereka bisa dirangsang untuk komputer, IT. Dalam segala keterbatasan sekolah kita ini, kita coba agar walaupun tidak maksimal, paling tidak bagi saya, ada benih yang mulai tumbuh dan Bapak Ibu Saudaraku, jadi mampu mendidik seorang murid menjadi guru bagi dirinya seumur hidup. Berarti dia paham tentang dirinya, paham masa depannya, paham tentang waktu yang mengejarnya, paham tentang kebutuhan yang menantinya. Itulah anak yang mandiri. Itulah maksud dari seorang tokoh Robert Minor tadi, supaya anak-anak ini mampu berdiri di dalam dirinya sendiri. Berarti dia harus didewasakan dalam segala hal. Dia mesti keluar eksis unggul yang lain. Dia mampu menghadapi perubahan keadaan, persaingan yang ketat, mampu berpikir baik, mampu berperilaku baik, mampu memutuskan apa yang baik, mampu memutuskan mana yang benar, mampu mengerti mana yang berkenan kepada Allah, mampu memahami apa yang sempurna. Kalau kita kaitkan ini dengan pendapat Paulus dalam tulisannya Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, dapat membedakan apa yang baik, dapat membedakan apa yang berkenan kepada Allah, dan dapat membedakan apa yang sempurna. Ini pikiran Paulus tentang satu generasi yang akan bersaing dalam generasi berikutnya. Dia mampu memutuskan apa yang benar dan yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya, bagi masa depannya. Mampu menghargai korporasi keluarganya, menjunjung tinggi nama ayah dan ibunya, menjunjung tinggi nama keluarganya, menjaga keluarganya eksis dan tidak menjadi ocehan bagi orang lain, dan mampu menggerakkan keluarganya keluar dari keterpurukan, kemiskinan, ketertinggalan, kehinaan. Karena hidup ini adalah persaingan. 20 tahun ke depan kita akan lihat semua anak-anak ini dengan bantuan IT canggih yang akan lebih canggih lagi. Tidak ada satu orang pun yang tidak terhubung di antara kita. Dengan Facebook, sekarang namanya Facebook, besok tidak Facebook lagi, entah apa. Kita nggak tahu 20 tahun ke depan kalau masih ada zaman ini. Kita akan lihat, tidak ada anak-anakku ini yang tidak akan saya pantau. Sianu di mana tinggal klik tuk dapat. Sianu di mana klik dapat. Teman-teman sekolah kita saja yang 35 tahun yang lalu sama-sama SD. Kita lihat yang bisa. Di mana si Anu? Di mana si Anu? Ada yang mudah dapat karena sering posting. Ada yang sulit dapat karena jarang posting. Hanya Natal, Tahun Baru, pas penyerahan anak, pas baptisan. Ada yang tidak dapat karena memang tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, tidak punya sinyal, tidak ada IT, mungkin dia di pelosok dan tidak terjangkau. Hidup mereka bisa dilihat. Nah, anak-anak ini kelas 6 yang hari ini penamatan, hidupmu besok akan menjadi berbeda. Saya sampai hari ini membuat nilai bagi anak ini karena mereka satu kelas. Ketika saya suruh tampil praktek musik, maju Randy, maju Randi. Begitu mereka bergabung, yang mana tadi?
Yang mana tadi? Karena salah-salah. Harusnya si Randi yang 95, si Randy 90. Saya berdosa terhadap Tuhan. Kalau mereka ini jadi terbalik. Mana ini? Kau siapa nak? Randi. Oh ya Randi. Tidak bisa saya bedakan sampai hari ini. Orang semirip ini pun, dengar nih, masa depanmu juga berbeda. Tergantung apa yang kau kerjakan dalam hidup. Bisa satu kaya, bisa satu kurang kaya. Bisa satu sukses, satu kurang sukses. Walau harapan kita sama-sama sukses, tetapi maksud saya pasti ada perbedaan. Orang tua pasti memberi perhatian yang sama, tetapi anak bisa menerimanya dengan berbeda. Itu udah kembar. Apalagi nggak kembar, anak saya 5. Oh yang satu begini sifatnya, yang 2 begini, yang 3 begini, yang 4 begini, yang 5 begini, macam-macam. Waktu kita bentak, ada yang nangis, ada yang diam, ada yang senyum-senyum. Beda kan responnya? Yang nangis pasti sedih, dia merenungkan apa yang orang tua katakan. Yang senyum-senyum pasti nggak peduli. Dan nanti dalam kehidupannya pasti berbeda. Walaupun satu pabrik, satu mama, satu papa. Itu yang saya mau katakan pada anak-anak kami, sekian puluh orang yang ditamatkan hari ini. Berjuanglah menjadi generasi yang bijak. Dan memang itulah yang harus kita kerjakan. Bagaimana agar tercapai hal ini? Sedikit lagi, Amsal 19 ayat 20. Untuk mencapai hal ini, kita belajar dari Amsal 19 dan 20 ini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. 2 hal saja yang direkomendasi Alkitab hari ini menjadi pegangan anakku kelas 6 yang akan kami lepaskan hari ini dari sekolah ini. Pertama, dengarkanlah nasihat. Berarti kamu harus orang pribadi yang terbiasa mendengar nasihat. Mana aminnya kelas 6? Terbiasa mendengar nasihat. Jangan marah dinasihati. Jangan abai dengan nasihat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus mau menerima didikan. Karena itu ayatnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. 2 ini modal munak, menjadi dijamin kata Tuhan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kamu harus dengar nasihat dan terima didikan. 3 pendidik yang ada harus kamu dengar dalam kehidupanmu sebagai anak Tuhan atau orang Kristen. Pertama, orang tua. Kedua, guru. Yang ketiga, pendeta. Dengar baik-baik, ketiga hal ini harus menjadi layer dalam hidupmu, pelapis pendamping hidupmu. Pertama, orang tua. Dialah pendidikmu. Ayatnya mana? Amsal 1 ayat 8 berkata begini. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, didikan ayah, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, ajaran ibu. Berarti ayah adalah pendidik, ibu adalah pengajar. Kedua hal ini adalah hal yang sama. Mendidik dan mengajar adalah hal yang sama. Kata Tuhan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ayah mendidik. Jangan sia-siakan ajaran ibumu, ibu mengajar. Berarti ayah adalah pendidikmu dan ibu adalah pengajarmu. Dua-dua ini adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kalau dibuat dalam istilah sekolah sekarang ini. Jadi ayahmu adalah pendidik. Sekaligus bagi bapak-bapak, kita adalah pendidik. Ibu adalah pengajar. Sekaligus pada ibu-ibu, ibulah pengajar yang paling fundamental, yang paling dasar bagi anak-anak kita. Yang lebih banyak waktu di rumah, yang lebih banyak waktu bersekutu dengan anak. Itu yang pertama. Ayah adalah pendidik, ibu adalah pengajar. Dan yang kedua yang harus kamu dengar dalam hidupmu adalah guru di sekolah. Ini bagian yang harus kamu dengar, dan kamu dengar. 20 tahun ke depan kamu harus terngiang. Ini dulu kata Pak Marbun, ini dulu kata Bu Vera, ini dulu kata Pak Menris. Jangan kau lupakan itu sekalipun sudah ditelan oleh waktu. Guru, dia adalah sesuatu yang ditiru, sesuatu yang digugu dan ditiru. Itulah guru. Sehingga apa yang dipraktekkan oleh gurumu, apa yang dilakonkan, apa yang diajarkan, apa yang kamu dapat selama 6 tahun ini, harus kamu ingat baik-baik. Tidak ada guru yang mengajarkan kebodohan. Tidak ada guru yang mengajarkan hal yang amoral.
pasti semua mendidik kamu, apalagi di sekolah kita ini yang dilibatkan 3 pelajaran berbeda dengan sekolah umum. Karakter Kristen, pendidikan agama atau pendidikan pendalaman Alkitab, pengetahuan Alkitab dan sejarah gereja. Dari situ kita banyak belajar tentang kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah pendeta. Pendeta bertanggung jawab menjadi guru spiritualmu. Secara khusus menempatkan seorang pendeta menjadi guru spiritual bagimu. Itu sebabnya seorang Kristen tidak boleh lari dari gereja. Gereja adalah salah satu lembaga sebelum sekolah pendidikan formal. Gereja adalah tempat belajar. Sinagog dalam istilah orang Israel. Hari-hari mereka di situ bercerita tentang pelajaran. Itulah pendidikan Israel. Dan itu tidak kalah penting. Gereja tidak boleh tertutup. Setiap Senin sampai Sabtu, Minggu baru buka. Itu gereja tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Di gereja ada pelatihan, di gereja ada pendidikan, di gereja ada kegiatan-kegiatan. Dan pendeta beserta rekan dan staf-stafnya adalah guru spiritual bagimu. 3 lapis ini anakku kelas 6, kamu harus pegang. Ayah dan ibumu adalah guru fondasional. Dan yang kedua guru di sekolah, guru formil yang mengajari banyak ilmu. Dan yang ketiga adalah pendeta, adalah guru spiritualmu yang harus kamu dengar baik-baik. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang sekasih dalam Kristus, inilah renungan yang boleh saya sampaikan bagimu pada hari ini yang akan kami lepaskan. Anak-anak kami yang kami kasihi, tentu ada kesan yang cukup. Apalagi saya hari-hari juga masuk mengajar musik. Masuk dulu sebelum musik saya masih mengajar kalian karakter, sejarah, mata pelajaran keagamaan. Saya mengenal kalian dan punya kesan, punya kedekatan dengan anak-anak. Dan saya percaya apa yang pernah kami sampaikan kiranya kelak menjadi hal yang berguna bagi anak-anak kami semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan menanamkan itu di dalam hati dan pikiranmu hari ini dan selamanya. Amin.